Shalom. Kita kembali lagi membahas Injil-Injil yang ada dalam Alkitab. Yang kemarin kita membahas dari kitab SK, kali ini kita akan melanjutkan dari kitab Nehemia, ya. Kitab Nehemia ini melanjutkan gambaran terakhir SK tentang umat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dibangun kembali di negeri mereka setelah pembuangan di Babilonia dan sebelum masa antara perjanjian yang panjang dan gelap, menunggu pemulihan yang lebih besar dan wahyu pembebasan Tuhan. Banyak orang telah mencatat kepemimpinan dalam kitab ini. Nehemia yang bijaksana dan penuh doa memimpin kelompok ketiga orang buangan kembali ke Yerusalem, dan di sana menyatukan orang-orang di tengah pertentangan untuk membangun kembali tembok kota dan hidup sebagai umat Allah yang sesuai dengan firman-Nya. Namun, Nehemia lebih dari sekedar kepemimpinan, betapapun inspiratifnya kepemimpinan tersebut. Klimaks dari kitab ini datang bukan hanya dengan selesainya tembok dan tetapi dengan penyembahan kepada Tuhan Allah yang telah berfirman dan yang firman-Nya tidak akan gagal. Tapi pada akhirnya kitab ini lebih banyak meninggalkan kegagalan seorang pemimpin dibandingkan keberhasilannya. Kitab Nehemia tidak berfokus pada kesetiaan manusia kepada Allah, melainkan menunjukkan kesetiaan Allah terhadap umat yang tidak setia. Kesetiaan ilahi ini berakar pada janji-janji perjanjian Allah, seperti dalam kitab SK. Sisa umat Allah di sini dicatat dengan cermat melalui silsilah. Inilah benih Abraham, umat yang dijanjikan Allah untuk diberkati, dan melaluinya Ia akan memberkati semua bangsa di dunia. Yang mungkin dalam sejarah mereka, masa depan bangsa ini tidak pernah terlihat suram dengan kota yang hancur yang harus dibangun kembali. Musuh-musuh yang penuh kebencian di mana-mana dan dosa yang mengancam dari dalam. Pada titik kelemahan ini, Nehemia memimpin bangsanya untuk percaya kepada Allah yang kuat dan dapat dipercaya. Tembok yang dibangun kembali di bawah akan Nehemia tidak menggambarkan kemunduran atau keterasingan yang menakutkan, melainkan perlindungan Tuhan terhadap umat yang telah dipilihnya. Dan melalui mereka Ia akan melaksanakan rencana penebusan bagi umat manusia. Klimaks kitab ini datang bukan hanya dengan selesainya tembok, tapi dengan penyembahan kepada Tuhan Allah yang telah berfirman dan firman-Nya yang tidak akan gagal. Ketika kita melihat umat ini yang dibangun dan kembali dengan cara yang tidak sempurna dan hanya ditopang oleh janji-janji Allah yang setia, mau tidak mau kita harus natap ke depan pada umat Allah saat ini. Sebab sekalipun kita mengerjakan batu secara fisik, seperti yang katakan di 1 Petrus 2 ayat 5-6. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion
sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bangsa Nehemia menantikan juru selamat yang dijanjikan, yang kini datang sesuai dengan firman janji Allah. Seperti yang katakan di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan ketika kita melihat dan menyembah Yesus, umat Tuhan saat ini juga menantikan Dia, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Sebagai batu hidup dalam rumah rohani Allah, dengan Yesus sebagai batu penjuru, seperti yang katakan di Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah yang di dalam Roh. Kita juga membangun dengan tidak sempurna, melawan musuh dari luar dan berbuat dosa di dalam. Namun kita menantikan janji Allah mengenai kota suci, yaitu Yerusalem baru, tempat tinggal kita. Maksudnya tempat tinggal kekal Allah bersama umat-umatnya, yaitu kita. Seperti yang katakan di Wahyu 21 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat 2 sampai 3. Dan aku melihat suatu kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar dengan suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam sama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Aman dalam kota itu, di sekeliling tata Allah dan anak domba, dan hamba-hambanya itu akan menyembah Dia dengan sempurna dan selamanya, sempurna dan selama-lamanya. Dan ini di ayat terakhir di Wahyu 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar tata Allah dan tata anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-nyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Nah, ini yang banyak jadi ya serangan juga. Ya ini untuk counter ya. Kalau di surga nggak ada seks, dan ini dijelaskan tidak ada laknat di sana. Tahta Allah dan tata anak domba yang ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Berbagailah setiap orang yang
yang mendengar, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini, dan juga akan lanjut terus ya sampai ke Kitab Wahyu ya ini ya, dan juga untuk mendapatkan konten yang lain. See you and God bless you.